Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk kelas 4 hari ini pembelajaran penjasnya akan melalui video YouTube. Di sini kita akan melanjutkan materi seperti yang sudah kalian baca kemarin di buku paket. Hari ini kita akan mempelajari pola gerak dominan aktivitas senam lantai. Jadi sebelumnya untuk senam lantai itu ada dua macam. Jadi untuk senam lantai ada dua. Yang pertama ada senam lantai tanpa alat, yang kedua senam lantai menggunakan alat. Di sini kita akan belajar atau hari ini kita akan belajar tentang senam lantai tanpa menggunakan alat. Jadi kalaupun menggunakan alat hanya untuk menggunakan matras untuk keamanan aja. Di sini ada 5 materi pokok. Yang pertama ada gerak keseimbangan, gerak bertumbuh, gerak berpindah, bertumbuh dan tolakan, gerak tolakan berpindah, gerak berpindah tolakan, ayunan melayang dan mendarat. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, gerak keseimbangan. Jadi gerak keseimbangan adalah salah satu unsur pokok dalam senam lantai. Salah satu bentuk gerakannya adalah sikap lilin. Seperti apa Pak sikap lilin itu? Atau contohnya apa? Jadi sikap lilin merupakan gerak berdiri menggunakan tumpuan pundak dengan ditipang kedua tangan di pinggang dan posisi kedua kaki lurus ke atas. Contoh gambarnya ya. Jadi untuk contohnya seperti ini. Nah, yang menumpu adalah bagian tengkuk kita, kemudian di pinggang kita ada tangan menopangnya, ditipangnya, kaki lurus ke atas, pandangan ke atas, seperti itu. Langsung saja kita ke contoh gerakannya. Jadi diawali dengan berdiri, kemudian kita berbaring. Setelah berbaring langsung saja mengangkat kedua kaki. Nah, setelah mengangkat kedua kaki, tangan langsung menopang bagian pinggang. Nah, seperti itu. Ditahan 5 detik. Pastikan kaki ini lurus ya, lurus ke atas, pandangan ke atas. Setelah 5 detik diakhiri dengan berdiri. Seperti itu. Kemudian gerakan selanjutnya setelah sikap lilin atau gerak keseimbangan adalah gerak bertumpu. Gerak bertumpu merupakan salah satu unsur pokok dalam senam lantai. Salah satu bentuk gerakannya adalah sikap kayang. Jadi sikap kayang itu gambarnya seperti ini. Untuk melakukan gerakan sikap kayang diawali dengan kita berbaring. Dari sikap kayang dari bawah. Diawali dengan berbaring, kedua telapak tangan menyentuh matras, berada di samping telinga, baik kanan maupun kiri. Kaki dan tangan secara bersamaan diangkat sehingga tubuh kita akan melenting, berbentuk seperti setengah lingkaran, seperti ini. Pandangan mata ke arah samping sana, atau ke arah belakang kalian. Tidak naik ke atas ya, pandangan mata ke bawah sana, seperti itu. Contoh video atau gerakannya. Diawali dengan terlentang, tangan ditaruh di samping kuping baik maupun tangan kanan maupun tangan kiri. Kemudian kaki juga siap untuk mengangkat. Diangkat, nah ditahan. Setelah ditahan, pandangan mata ke bawah atau ke depan sana, ke belakang sana. Tidak ke atas ya, tidak ke atas pandangan mata. Pandangan mata ke bawah atau ke belakang sana. Ditahan secara 3 detik. Kemudian tidur lagi dan berdiri. Selanjutnya, gerakan berpindah, bertumpu, dan tolakan adalah gerakan yang mengandung unsur berpindah, tolakan, dan berputar, yaitu guling depan dan guling belakang. Kita belajar tentang guling depan terlebih dahulu. Perhatikan gambarnya. Harus hati-hati ya melakukan gerakan guling depan ini. Gerakan yang pertama perhatikan. Gerakan pertama adalah berdiri. Berdiri, tidak jongkok. Yang pertama adalah berdiri, setelah itu buka kaki kalian, buka kaki baik kanan maupun kiri dibuka.
Kemudian taruh tangan berada di matras. Setelah tangannya berada di matras, masukkan kepala ke selangkangan kalian yang telah kalian buka. Nah, pastikan dagu kalian menyentuh dada, dagu menyentuh dada. Kemudian bagian tubuh yang jatuh pertama adalah bagian tengkuk ini, bagian pundak tengkuk. Nah, setelah tengkuk terjatuh, tinggal menggelinding, kemudian diakhiri dengan jongkok. Setelah jongkok kita berdiri. Setelah berdiri, baik, contoh videonya ya, contoh videonya seperti ini. Nah, baik, kalau ulang sebentar. Guling depan. Nah, setelah berdiri, pastikan tangan menyentuh matras. Kepala atau dagu masuk ke selangkangan, dagu masuk ke dada. Terus jatuh tengkuk, setelah tengkuk terjatuh, berguling ke depan, diakhiri dengan jongkok, setelah itu berdiri. Nah, berdiri, kedua kaki dibuka ya, kedua kaki dibuka. Nah, langsung masuk, kepala masuk ke selangkangan, pastikan dagu kalian menyentuh dadanya. Yang jatuh pertama adalah tengkuk. Nah, tengkuknya jatuh, kemudian berguling ke depan, jongkok dan berdiri. Selanjutnya guling belakang. Untuk gambarnya seperti ini. Penjelasannya, bayangkan di sini adalah matrasnya. Jadi kalian membelakangi matras. Yang namanya guling belakang, membelakangi. Jadi membelakangi matrasnya. Berdiri, kemudian jongkok. Taruh tangan kalian berada di samping kuping, baik kanan maupun kiri. Setelah jongkok, pastikan kepala kalian masuk ke dada atau dagunya menyentuh dada. Kemudian digulingkan. Setelah digulingkan, kakinya jangan diangkat ke sana ya, tidak bisa nanti. Dimajukan saja, dimajukan ke belakang sana. Seperti itu, diakhiri dengan jongkok dan berdiri. Contoh videonya. Nah, setelah jongkok, tangan langsung ditaruh di samping kuping menghadap ke atas. Kepala masuk dan dagu menyentuh dada. Dan langsung digulingkan saja, digulingkan saja ke belakang. Kemudian setelah menyentuh tengkuk, tangan mendorong untuk berdiri atau seperti itu. Perhatikan, langsung jongkok dan berdiri. Nah, tangan menghadap ke atas, kepala masuk. Nah, kepala masuk, langsung digulingkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah gerakan tolakan dan berpindah. Berikut adalah contoh gerakan yang mengandung unsur tolakan dan berpindah, yaitu gerakan melompati gelang-gelang menggunakan satu kaki. Ini cukup gampang, kalau di Jawa disebut dengan gerakan engklek ya. Nah, ini contoh pada gambarnya sawah menggunakan dua kaki, sedangkan yang berbeda ya kakinya. Sedangkan yang kita praktekkan nanti adalah menggunakan kaki yang sama, seperti itu. Seperti contohnya pada video ini. Nah, diawali dengan salam, menolak menggunakan satu kaki,
dan diakhiri menggunakan 2 kaki, mendaratnya menggunakan 2 kaki. Cukup mudah. Selanjutnya adalah gerakan berpindah tolakan, ayunan, melayang, dan mendarat. Contoh gerakan yang mengandung berpindah tolakan, ayunan, dan mendarat yaitu gerakan melompat atau loncat kangkang ya. Gambarnya. Nah, ini loncat kangkang. Kakinya membuka. Di sini kita menggunakan alat di sini. Alat yang digunakan adalah balok tumpuan atau meja tumpuan. Diawali dengan berlari, kemudian melompat, menumpu, dan mendarat. Contoh videonya ada di sini. Sebentar. Loncat kangkang. Diawali dengan berlari, melompat, mengangkang, dan mendarat. Dari samping, perhatikan. Nah, melompat, menumpu, melewati meja ini dengan mengangkang atau membuka pahanya, kemudian melepaskan tumpuan dan mendarat dengan kedua kaki ya. Nah, diakhiri dengan salam seperti itu. Baik, setelah mempelajari semua gerakan ini, untuk tugas hari ini silakan praktekkan salah satu gerakan pola rangkaian gerak senam lantai yang dengan cara membuat video. Jadi praktekkan satu gerakan yang menurut kalian kuasai, baik gerakan keseimbangan, bertumpu, berpindah, bertumpu, dan tolakan, dan berpindah, gerakan berpindah, tolakan, ayunan, melayang, terserah kalian. Di sini ada gerakan sikap lilin, sikap kayang, kemudian ini sikap kayang ya, sikap kayang. Kemudian ada juga guling depan, guling belakang. Kemudian ada gerakan melompati gelang-gelang. Selanjutnya ada loncat kangkang. Nah, terserah kalian mau membuat video yang mana. Di sini pastikan yang kalian kuasai dan Bapak harap nih perhatikan, tolong dalam pembuatan video siswa selalu melakukan pemanasan sendiri terlebih dahulu untuk menyiapkan otot dan agar terhindar dari cedera. Jadi pastikan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan, kemudian pada saat melakukan tolong orang tua mengawasi anaknya dalam pembuatan video karena untuk materi senam ini cukup berbahaya. Pastikan untuk anak-anak melakukannya dalam pengawasan orang tua seperti itu. Untuk materinya cukup sekian. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.